konsepnya. Dengarkan, kamu sudah terlalu jauh lari mengframe semua dari kata tidak daripada Nasrani itu dari mana? Nah, apa yang saya nggak jawab? Sekarang pertanyaannya apa yang nggak jawab? Pertanyaan dan jawabanmu tidak sepadan, tidak mengacu dengan perjawaban secara konseptual dan aktualnya itu di mana? Percuma kamu menjabarkan panjang lebar seperti dongengnya anak-anak. Nas, apanya yang nggak menjawab? Sekarang saya tanya, apa Pertanyaannya tadi apa yang tidak kamu jawab? Sementara kamu sudah mempremi Nasrani adalah bidat, justru Nasrani lebih awal dari ajaranmu, dari paganisme. Oke, gini, Oke, sabar, Oke, sabar. Sudah Sabar, ya, sabar. kalian udah kelojotan ya. Jadi Enggak, sabar. Saya belum ngomong kok, santai dulu. Nanti selepas ini Bang Dewa sambung ya, Bang Dewa sama Bang Tio beli sambung. Selepas ini saya mau kelarkan aja dulu. Kitab yang berbeda, kalian Dengar punya- dulu, Kau Ti, kok ngerocot? Ya, jangan paksakan, jangan. Kamu itu kan sudah proporsional kayak Kau Ti, jadi santailah. Kamu berhadapan sama Lidya, santailah. Bukan anak-anak sekolah minggu ini. Santai. Bingung ya, jangan kamu Oke, yang enggak ya, bingung saya. Bahkan saya tadi ayat per ayat saya jelaskan sama kamu, sebab tujuannya adalah kepada netizen yang tidak pernah baca Bible. Jangan ikut narasi dari Uti, karena sesungguhnya itu doktrin gitu. Itu ada konteksnya semua itu. Oke, Ayatnya ada konteksnya dengar. Di dalam Al-Quran kan saya sudah bilang, Allah kasih tantangan sama kalian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24, Allah berfirman begini. Jika sekiranya mereka ragu, siapa ragu ini adalah orang-orang kafir seperti Uti yang mengatakan itu dan ini tanpa data tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka suruhlah mereka membuat semisal satu ayat saja dan kumpullah di seluruh dunia ini penolong mereka selain Allah. Itu pasti tidak bisa. Karena apa? Al-Quranul Karim itu adalah murni kalamullah, perintah dari Tuhan semesta alam, bukan Tuhan semesta Yunani, bukan Tuhan semesta pagan. Ingat, dalam Al-Quran, dalam An-Nisa ayat 82, dan tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Quran bukannya datang dari Allah, maka tentulah mereka mendapati pertentangan yang begitu banyak. Ini sengaja saya tutup cam karena kalau open cam takut tidak kondusif sinyalnya. Ternyata Kauti, tadi kalau kontradiksikan saya sudah bilang, bahkan siapakah yang menjual Yusuf itu menurut Bible? Di Kejadian 37 nomor 36 itu orang Midian. Di Kejadian 39 nomor 1 ternyata Ismail. Nah itu baru kontradiksi. Lalu siapakah yang membujuk Daud melawan orang Israel? Kalau di 2 Samuel 23 nomor 8 di 2 Samuel 24 nomor 1 itu Tuhan, tetapi di 1 Tawarik 21 nomor 1 itu setan. Itu yang kontradiksi kalau mau begitu. Nah, kalau Bible Uti, kenapa saya mengajak kamu kembali kepada Bible? Karena ternyata walaupun ajaran pagan Yunani, Kristen ini tidak bersumberkan Bible untuk bertuhan kepada Yesus. Kalau kamu kembali kepada Bible, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain kecuali Dia. Karena Yesus ini yang menjadi Tuhan. Ini ajaran Lembaga Alkitab Indonesia. Paulus pun sebenarnya belum salah juga, karena itu pengertiannya kurios. You call me teacher and Lord. Kau menyapa aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Tetapi kalau dilai tiba-tiba dinektarafkan menjadi Tuhan. Sama halnya di 1 Korintus 8 nomor 6 itu, engkau menyapa kurios. Dan bagi kita satu kurios saja, bukan satu theos saja. Tetapi sekali lagi dijadikan Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Markus 12:29 mengulangi ajarannya Musa, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad, itu Tuhan dan Allah itu sama. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya, nanti disambung sama Bang Dewa, sama Bang Tio dan teman-teman. Saya tanya sebelum kamu turun, di mana Yesus mengatakan Kristen yang percaya aku mati terkutuk di salib akan masuk surga. Satu ayat saja, karena Yesus jelas tadi ayat per ayat saya terangkan bahwa Allah itulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua, di mana kemudian para nabi yang kau bilang seluruh para nabi mengajarkan Tritunggal, menyebutkan para nabi itu mengajarkan Tritunggal. Dan yang ketiga, di mana Tuhan berfirman, wahai Adam, kau telah jatuh ke dalam dosa. Ini barulah nanti terpenuhi hasrat dan hajat kalian ingin memperagakan Molok
sebagai tumbal yang menjadi terkutuk di salib penebus dosa Kristen. Itu saja, mungkin Kak Oti boleh disimak, boleh juga disimpan PR-nya, disambung sama teman-teman yang lain. Saya jawab, setelah itu saya tutup ya. Jadi gini ya. Ya, saya jawab dulu, baru saya tutup. Nanti habis itu sama Dewa ya. Ya, habis itu sama Dewa, saya jawab dulu. Diatur kembali timer. Ya. Jangan dikeroyok dong, jangan dikeroyok pacar saya. Ya. Ini pacar saya loh. Ya, sudah. Ya, jadi Tunggu dulu, Beb. Saya kasih dulu ciuman kudus, Beb. Lanjut, Beb. Iya, jadi sudah kemana-mana ya. Tidak satu pun kamu bisa membela apa yang menjadi tanyaan saya kepada dirimu. Tetapi kamu menuntut saya menjawab kamu. Artinya kamu tidak punya senjata, hanya menangis-nangis, mengais-ngais ya. Di mana Nabi mengajarkan Trinitas, kan sudah bilang tadi ya. Kamu baca kita perjanjian. Oke, Kak Oti, sedikit dari saya. Kak Oti, apa yang kamu tanya tadi? Apa yang kamu tanya coba? Ini jawaban Yang saya tidak jawab apa? Semua saya jawab, termasuk yang kamu nanya. Semua saya Iya, jawab. coba apa yang kamu tanya ke saya ini, karena kita sudah selesai nih. Saya mau jawab langsung. Saya tanya lagi ya. Oh, Ini bertanya saya dia. tidak paham. Oke, silakan. Jangan diganggu dong ya. Indah, saya mengganggu pun, saya Jangan cuma minta ke kamu, dong, ya. tanya ke kamu apa yang kamu jawab, Tadi tanya saya yang belum saya jawab. Tahu tadi bahwa Musa sendiri mengajarkan ada malak Yahweh, ada Allah yang digambarkan di situ satu, ya udah satu itu ya. Itu Yahweh Jadi atau kamu- malaikat? Jangan Kau itu adalah malaikat. Jangan kau ajar saya tentang Bible lah. Kamu sampaikan saja narasimu. Jangan potong-potong saya nanti kemudian. Kamu mengatakan bahwa ini adalah benar. Itu malaikat, bukan Tuhan Yahweh. Saya nggak ada gitu ya, Oh, memalukan. malukan. Ya, lalu konsep Kamu malah yang di sini pagan. kemana-mana, Saya Kauti. sudah Lanjut, kasih lanjut. tahu tadi konsep pagan dari dulu yang konsep tauhid itu sudah diusir, itu adalah bidat ya. Dari dulu saya bilang, kamu baca sejarahnya, Nestorius atau sekarang disebut Nasrani itu ya bertauhid, bro. Itu sama konsepnya, Tuhan itu cuma satu. Padahal yang dimaksud Allah Kau Tritunggal. sekarang Tuhannya berapa? Anda usah kemana-mana lah. Karena Tuhan kamu teri. Dengar dulu, bukan dua Oke, Tuhan. silakan Bang Dewa ya, nanti dilanjut. Tetapi Alkitab mencatat kalau Elohim mau bekerja, dia melakukan dengan dirinya sendiri. Waduh. Ya, lalu Anda mengatakan di mana Nabi mengajarkan Tritunggal? Semua Nabi mengajarkan Tritunggal. Cuma yang mengajarkan Jangan framing. Semua Nabi mengajarkan Tritunggal. Jangan framing. Kalau Anda mengatakan jangan framing, nih saya buka Kejadian 22. Jangan framing. Di mana Musa mengajarkan Tritunggal Ya. juga? Kejadian 22, mari kita membacanya. Saya minta waktu 1 menit ya. Di dalam Kejadian 22, berserulah, tetapi berserulah malak Yahweh, malaikat Tuhan dari langit ya, dari langit berseru malak Yahweh. Abraham. Lalu Abraham menyebut malak Yahweh itu ya Tuhan. Ya, dengar ya. Lalu Abraham menyebut malak Yahweh itu ya Tuhan. Lalu dia berfirman ya. Tuhan yang malak Yahweh itu dikatakan adalah Tuhan berfirman ya. Jangan jangan jujurlah ya. bunuh anak Apa itu. yang dibaca? Jujurlah. Sayang, jujur. Buka ayatnya, ayo. Yang Saya buka ayatnya. Oke, saya buka ayatnya. Jangan tepu-tepu yang. Waduh, ini tak putuskan nantinya ini. Jangan Kalau itu kita putus aja lah. Nih ya, saya buka ayatnya nih. Ayo, lihat nih ya ayatnya nih ya. Saya buka nih. Ya ini yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kalian kagak tahu ya, Nabi Muhammad pun kagak ngerti. Nih, dengar. Jangan bawa ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menjelaskan ketauhidan. Tidak pernah mengajarkan namanya Trinitas. Nih ya, nih tolong kalau berani bukakan nih. Di dalam Kejadian 22 ini semuanya begini, bro. Ya, Kejadian 22 mana nih ya. 22. Nih ayatnya, kalian nggak berani perbesar kan? Karena takut, ya takut kebenaran, ya kan? Kenapa takut kebenaran? Ya, buka dong, gedein dong. Kalau nggak berani. Apa sih yang tidak ada buat kamu yang? Nih, tetapi nih, malak Yahweh, malaikat Tuhan. Kok Bible-nya dicoret-coret yang? Ya, kenapa Bible-nya dicoret-coret? Dia mengalihkan ketakutan ya. Malak Yahweh dari langit katanya Abraham. Sahutnya ini Itu tidak mengajarkan Trinitas, Ukti. Ya
Tuhan. Itu tidak mengajarkan Trinitas seperti apa yang kamu paparkan, weh. Sudah Tidak ketakutan. mengajarkan karena apa? Malaikat itu sejatinya adalah ciptaan Tuhan juga. Dan itu bukan berarti ketika malaikat diberi kuasa oleh Tuhan, dia dijadikan Trinitas dan Ini ada Pandewa. tidak membantah. Dan jangan membawa konsep seluruh nabi mengajarkan Trinitas. Anda menipu. Iya, sudah kelojotan ya teman-teman. Bukan Ya. masalah kelojotan, masalahnya tidak bisa dilanjutkan. Anda tipu-tipu. Kelojotan, udah jangan kelojotan. Makanya jangan berani-berani. Dengarkan, kita berdiskusi secara begini, mental gunakan. Kalian nanti mengenaskan. Oke, ya udah saya pamit. Jangan berani-berani ya. Udah, saya Mau pamit. kemana yang? Yang? Iya, udah. Sebentar lah. Mau kemana? Waduh. Gini Bu Uti, gimana ini? Dewa belum bernarasi, belum apa, katanya mau H2H. Gimana sih, Yang? Kok dikatakan semua nabi mengajarkan Trinitas dari mana? Enggak, tadi Orang paham Bu Uti, itu Pak Teo. Di bawah itu jelas paham. Dewa sudah mencatat beberapa apa sih penyimpangan yang dilakukan oleh Bu Uti. Yang pertama, Bu Uti tidak percaya kalau Daud alaihissalam itu adalah seorang nabi. Kalau misalkan kita buka, tolong dibuka ayatnya Pak Dalbo. Pak Dalbo, Saya buka celana ini. Pak Dalbo. Baik, Pak, tolong buka ayatnya Kisah Para Rasul 2 nomor Sabar. 29 30 31. Tolong dibuka. Jadi supaya penyesatan ini tidak meluas gitu kan. Dia tidak percaya sama Bible-nya sendiri yang mengatakan kalau Daud alaihissalam itu adalah seorang nabi. Berdasarkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 bahwa Daud alaihissalam itu adalah seorang nabi. Dia tidak percaya. Dia hanya percaya Daud adalah seorang raja. Ya, kita perlihatkan buktinya. Apakah dia mau menyimpang dari ajaran Bible-nya sendiri? Ternyata dia tidak mengakui Bible-nya sendiri. Silakan tolong dibuka. Rapa. Ini Kisah Pak Pelopo, Para buka Rasul Pak Pelopo. 2, Kisah Para Rasul 2 nomor 29 30 31. Berapa? Kisah Para Rasul 2 29 30 31. Sampai 29. 29 30 31. Beliau sudah sesat itu, sudah sesat dengan pernyataan yang ada di dalam Bible sendiri. Bible sendiri dibantah sama dia. Silakan tolong dibuka. Kisah Para Rasul 2 29 30 31. Tolong dibacakan. Pasti Pandewa diputuskan sama Uti. Bu Uti itu sering Dewa hajar-hajarin ya. Di zaman Noel udah sering ditampol-tampolin sama Dewa itu. Sekarang muncul di TikTok, oh dihajar lagi sama Dewa ini. Saya baru Tolong dibaca. Tolong dibacakan. coba dibaca. Pak Teo. Saya nggak jelas ini, matanya kabur. Oh, ada lagi di Kisah bawah Para ini. Rasul berapa Ayat. Bang Dewa yang dibaca? Kisah Para Rasul 2 29 sampai 31. Kita di sini hanya itu menyadarkan para hoten yang di bawah supaya penyesatannya tidak sampai meluas. Di dalam Kisah Para Apostolos 2:29, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah tetap berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Baik, sudah stop sampai di situ. Lihat ya, berdasarkan dari Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 31, Daud itu adalah seorang nabi. Sementara Bu Uti melawan Bible-nya sendiri yang mengatakan
Daud hanyalah seorang raja, bukan seorang nabi. Sementara Bible-nya mengatakan beliau adalah seorang nabi. Ya, dia sudah disesatkan sama Bible-nya sendiri. Bible-nya sendiri tidak percaya. Bagaimana mungkin dia mau percaya dengan Al-Quran sementara Bible-nya sendiri dibantah? Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak ini ya. Beliau mengatakan kata-kata ajab di dalam Al-Quran ada 900 kali disebutkan. Belajar dari mana? Kalau kami akan mengakui, kalau ada 900 kali, kami akan mengatakan itu 900 kali. Ternyata total semua kata-kata ajab itu ada 373 kali. Sementara kata-kata ridho, kata-kata ampunan jauh lebih banyak daripada kata-kata ajab. Itu ya, mungkin banyak ya Pak Dalbo tadi ya. Dewa sudah mencatat semua apa yang disampaikan sama Bu Uti, semuanya bisa terbantahkan. Semuanya terbantahkan sama sekali. Cuma sayang Bu Utinya tidak ada. Begitu Pak Dalbo ya. Kalau di Beblos, kata-kata sandal berapa Bang Dewa? Ya mungkin begitu saja Bang Al. Tadi bagus ya Bang Al ya. Arahkan terus pertanyaannya kepada satu aja. Dia tidak ada satupun pertanyaan yang dijawab sama dia. Kenapa? Karena agamanya adalah agama gabrul. Agama perumpamaan. Betul. Semuanya perumpamaan. Tuhan perumpamaan, surga perumpamaan, agama perumpamaan, semua perumpamaan di dalam dia itu. Tidak ada sama sekali yang harafiah. Begitu, Pak Dalbo. Terima kasih. Jadi begini Bang Dewa, yang saya sesali dari Ukti tadi dalam konsep penyesatannya, ia mengatakan yang paling besar dia menghindari delik hukum, sehingga mengatakan konsep ajaran ketahuidan adalah konsep yang tidak bisa menjadikan sebuah ajaran. Nah ini setelah mereka udah betul-betul penyesatan, dia mengatakan lagi ditambahkan layaknya seperti kaum Nasrani atau Nasrani. Nasrani sudah jelas ketahuidan, berfokus pada Tuhan yang Esa. Nah untuk menghindari delik hukum, dia mengatakan ketahuidan itu adalah konsep yang tidak bisa untuk diajarkan. Artinya dia menilik kepada keislaman, yang dimana Islam itu adalah konsep ketahuidan, berfokus kepada konsep Allah yang Esa, yang Maha Esa. Ini betul-betul penipuan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Hanya saja dia bertopengkan untuk menghindari delik. Dan satu lagi mengajarkan semua nabi di luar Yesus adalah nabi-nabi yang mengajarkan Trinitas. Ini berbahaya. Iya betul. Itu penyesatan itu ya. Karena kita tahu yang namanya alam semesta ini satu. Kalau alam semesta ini satu, Tuhan sudah pasti satu. Tidak mungkin ada dua, apalagi ada tiga. Itu hal yang tidak mungkin. Begitupun dengan agama. Agama pun tidak mungkin, karena Tuhan itu satu, tidak mungkin menurunkan agama itu banyak. Pasti hanya menurunkan satu agama, yaitu Muslim. Hanya itu aja agama. Apakah Kristen dikatakan sebagai agama? Konon katanya orang Kristen sendiri yang mengatakan bukanlah agama, melainkan itu adalah pengikut Yesus. Jadi yang berhak untuk membicarakan agama itu hanyalah yang berhak untuk membicarakan soal konsep ketuhanan itu hanyalah agama. Sementara ateis, agnostik dan lain-lain itu tidak berhak berbicara mengenai soal ketuhanan. Hanya Islam yang berhak membicarakan soal konsep ketuhanan, karena Islam itu adalah agama. Begitu ya, Iwan Pilah ya. Oke. Selamat sore, Bang Jackson. Selamat sore. Apa kabar, Bang Jackson? Baik, Bang, baik. Nek Kristen, Bang Jackson ya? Iya. Ke Bang Dewa atau siapa ini? Bang Pelopo atau Al Hidayah, silakan. Saya lagi teleponan nih sama Uti. Ya lanjut. Baik, silakan Bang Jackson. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau mau saya bertanya, Bang Jackson menjawab, atau gimana, terserah. Saya cuma hanya menanggapi pertanyaan. Oh, jangan ditanggapi tadi. Pak, jangan ditanggapi. Itu udah selesai. Lebih baik kita buka sesi baru saja Pak. Kita buka sesi baru. Apa yang mau Bapak bahas di sesi yang baru ini Pak?
Apa Bapak mau bertanya atau gimana? Enggak, kalau mau buka sesi yang baru nggak ada. Karena cuma saya tadi mau minta itu tadi, mau hanya menanggapi pertanyaan Anda aja tadi. Pertanyaan yang mana Pak? Yang mengatakan Tuhan itu adalah tetap satu, kan gitu. Terus Tuhan Bapak ada berapa? Iya, memang tetap satu. Tapi ya gimana lah Tuhan bisa menunjukkan dirinya ke bumi kalau dia Tidak apa Pak? Menurut Bapak, menurut pemikiran Bapak, jangan pemikiran, kita berdasarkan dari Bible. Menurut Bapak, di dalam Bible yang Bapak imani, Tuhan itu ada berapa Pak? Ada-ada aja. Ini langka loh. Ya Allah, ya Ruby. Ya Baru Allah, bertanya ya saja Farid. Kau sih Pak, jawabnya ada-ada aja. Itu gara-gara dipanggil sayang sih tadi Bu Uti, jadi kabur. Padahal Bu ini, gimana ini? Jangan dipanggil sayang. Dia malu-malu mau dia. Dia malu-malu mau dia Bang. Bang Dalbo memang ada niat sama kau ini Bang Dalbo. Ya, Benci tapi rindu. mana sih? Bang Dewa itu. Benci tapi rindu juga. Bang Al, Biasa. Bang Al. Saya kirimkan. Saya dari Malaysia. Perlu Bang Al di sini ketahui, yang perlu Bang Al di sini ketahui, Padalbo ini jenisnya omnivora. Artinya pemakan segala. Apapun dimakan sama dia, yang penting bernapas. Itulah nanti ya. Kalau kita kan ada herbivora, ada karnivora. Nah, Padalbo ini omnivora, pemakan segala dia itu. Pokoknya apa aja dimakan lah pokoknya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Coba Hanya dihitung sama Bang Tio itu. Oh, ini lagi ngitung tadi si Ukti itu apa namanya tuh dokter ini apa? Kata-kata dia itu tadi semua poinnya saya tulis semua. Astaga. Hampir 30 poin yang gabrul di sini saya catat. Jadi alhamdulillah sampai dia turun kemudian tidak ada yang boleh membenarkan ajaran-ajaran yang diimani oleh Kristen itu ya. Jadi tadi ini kita berbicara kepada teman-teman Kristen di bawah, si Oti tadi ini adalah orang yang boleh diharapkan di dalam Kristen, boleh andalan lah gitu. Bayangkan orang andalan pun sudah tidak boleh menjawab apa yang ditanya dengan keimanan kalian yang percaya bahwa Tuhan itu mati di salib. Saya tanya itu tadi, di mana kemudian Yesus mengatakan orang Kristen yang percaya aku terkutuk di salib akan masuk surga, satu orang saja. Kedua, Tuhan berfirman, wahai Adam kau jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, di mana para nabi itu mengajarkan Trinitas. Itu tidak ada kan? Jadi ini semua adalah pondasi daripada keimanan teman-teman Kristen. Padahal sebenarnya tidak alkitabiah. Gitu. Ada teman kita Bang Dalbo disapa. Tadi sih luar biasa penjelasannya seperti itu ya, Pak Al-Hidayah ya, dan Ikhwan Fillah. Jangan mengajarkan Al-Quran kepada kami, karena kami tahu semua Al-Quran itu seperti apa. Seperti contoh ya, kata-kata iblis ada berapa disebutkan di dalam Al-Quran? 88 kali. Kata-kata malaikat ada berapa kali disebutkan? 88 kali, seimbang itu. Kata-kata hari ada berapa disebutkan hari? 365 kali disebutkan kata-kata hari. Sama dalam satu tahun ada 365 hari. Ada berapa kata-kata bulan di dalam Al-Quran disebutkan? 12 kali kata-kata bulan disebutkan di dalam Al-Quran.
Ada berapa kata-kata laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran sama imbang 23 kali. Ternyata 23 tambah 23 itu adalah jumlah kromosom manusia. Betapa luar biasa Al-Quran itu. Subhanallah, Allahu Apakah ini suatu kebetulan Nabi Muhammad menerangkan seperti itu? Bukan suatu kebetulan. Ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Jadi Subhanahu jangan wa ta'ala. mengajarkan kami soal Al-Quran, Buti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung saudara-saudaraku Bang Hidayat, termasuk host saya, Bang Dalbo, Bang Dewa, Bang Tidore, Bunda Rahma, mumpung Oten nggak ada, saya berani naik. Saya netizen biasa aja, sebagai informasi aja. Bu Uti itu adalah jagernya di Pak Bom Bom itu. Makanya tadi mestinya kasih ruang dan waktu yang lama. Itu jagernya Pak Bom Bom itu. Di mana ada Muslim naik di sana, Uti lah yang ngurusin mereka itu. Uti lah jagernya Pak Bom Bom itu. Itu aja. Pokoknya ada Uti di situ nanti. Coba nanti kita intip sebentar di Pak Bom Bom. Pasti dia cerita di Pak Bom Bom. Demikian, terima kasih. Kasih. Kalau kita yang sudah dikenal sama mereka, tidak akan dinaikkan sama mereka itu. Hanya menolong kepada orang-orang Islam yang awam-awam, gitu. Betul Pak Al-Hidayah. Hanya Muslim yang awam jangan pernah menjadi komal di roomnya tetangga sebelah. Jangan sampai. Kalau hanya mampir scroll beranda, nggak masalah. Jangan coba-coba meramaikan roomnya non-muslim. Ingat, nanti dibuat bulan-bulanan di sana. Tapi kalau Bang Hidayah, Pak Dalbo, Bang Tidore, Bang Dewa bolehlah naik di sana. Tapi aku yakin nggak akan dikasih kesempatan waktu, ruang dan waktu. Betul Bang Dewa? Nggak akan dikasih waktu. Nggak dikasih waktu. Saya tahu persis. Saya netizen biasa yang kelayapan di room mana-mana, jadi saya bisa membuktikan. Kalau room muslim Pak Dalbo pinter tadi, dipanggil sayang lah, kasih kecupan kudus lah, merayu sedikit biar agak lama. Tapi rupanya Bang Dewa ikut, udah dia nggak kuat Bang Dewa. Mestinya dielut-elut dulu aja. Bang Dewa besar loh. Nggak kuat. Begini Pak Yanto. Siap Bang Dewa. Ketika ada umat muslim yang paham akan Bible, yang paham akan Al-Quran, mereka tidak akan menaikkan. Saya, Pak Yanto ya, wallahi Pak Yanto, saya bersumpah, saya antri sampai berjam-jam. Ketika seorang Mahadewa naik, umurnya tidak ada 1 menit. Demi Allah saya Pak. Oke. Demi Allah saya Pak. Betul, Ya. Karena Bang Dewa sudah orang-orang udah tahu. Giliran Pak Yanto masuk tiap hari bisa. Karena apa? Saya di sana bukan ngajak debat, bukan. Aku cuman bertanya begini doang. Selamat malam Pak Bom Bom, malam Pipi Yanto. Kenapa? Aku mau nanya Pak, Bapak please dong jangan membuat fitnah Gurunda Juma terus. Kalau bisa Bapak masuk atau Bang Gurunda saya tak suruh kemari ya. Jangan, kalau bisa di YouTube aja. Nggak berani dia, nggak berani bom-bom itu. Sudah, alasan apa kenapa orang Muslim, advokat Muslim ketika masuk di room-room non-Muslim, kenapa nggak berani ditaikin Pak Bom-bom? Tapi sebaliknya, ketika orang Nasrani atau Kristen atau Oten yang masuk di room Muslim, pasti dinaikin. Nggak akan diturunin sepanjang tidak ada penghujatan. Betul nggak? Betul. Itulah ketidakadilannya. Baru kali ini Uti tadi ngikutin cara Pak Dalbo. Biasanya Pak Dalbo, dia kalau di roomnya si bom-bom sana, dia kaki kanannya dia. Dia yang paling vokal itu, sama namanya si Chiller. Dia pakai headphone yang kenceng banget itu, pengerasnya itu. Sama Chiller itu, tandain Chiller sama Uti ini orang paling vokal di Pak Bom-bom, setiap hari ada. Seperti ibaratnya Gurunda Yuma, di mana ada Gurunda Yuma, di situ ada Bang Adi Selebes, ada kawan-kawan yang lain, selalu begitu. Begitu pula Uti tadi. Itulah profilnya Uti, kawan-kawanku semua, guru-guruku sama. Begitu aja saya menyampaikan itu Pak, unek-unek saya Pak. Terima kasih. Masya Allah. Ya, terima kasih Sama-sama, Bang. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dede. Begitu banyaknya bukti, tidak perlu lagi dipertahankan Bang Dewa. Ini perlu diceraikan ini.
Bang Dewa. Ini sudah banyak bukti nih. Talak 3 ini. Terlalu 3 dia. Izin. Ya, siap. Kalau yang Silakan. Sebentar boleh ya? Kalau yang minat cukup Yes, mengerti Taisaki aja. Mumpung lagi naik, izin menyapa semuanya, terutama Bang Dewa. Sehat selalu, Bang Alidaya. Salam kenal dari saya. Amin. Terima kasih. Sedikit Abang. aja yang mau saya tambahkan tadi, Bang Dewa, itu juga di dalam Al-Quran disebutkan untuk penyebutan nama Nabi Adam dan Nabi Isa itu jumlahnya sama itu, Bang Dewa. Iya, Mungkin itu Dewa dari tahu. saya. Dewa tahu. Justru yang Dewa luar biasa itu pada saat kejadian Isra Miraj, itulah yang Dewa luar biasa sampai Dewa merinding sampai ke dompet-dompet itu. Kuku juga merinding itu. Apa alasan Dewa merinding itu? Di dalam surah Al-Isra dengan surah At-Taubah. Ya, antara surah Al-Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara surah Al-Isra dengan surah At-Taubah? 767 kali jaraknya. Ternyata kalau kita melari kepada Google Map, itu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa jaraknya 767 km. Luar biasa itu. Itu yang bikin Dewa merinding. Dompet merinding, sampai kuku merinding, ya kan, semua merinding itu. Betapa luar biasa Al-Quran ini. Apakah ini suatu kebetulan? Bukan suatu kebetulan. Ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, Bang Dewa. Esgutil Nuis, Bang Dalbo. Esgutil Nuis. Jadi kalau saya menangkap ya, ini saya juga baru tahu itu, Bang Dewa, poin yang tadi itu jarak itu tadi saya juga baru tahu. Ternyata memang subhanallah memang Al-Quran. Jadi kalau saya simpulkan ternyata memang Al-Quran semakin kita telusuri dan kita teliti, kita pelajari, justru akan semakin menambahkan keimanan. Nah, berbeda dengan, ya mohon maaf, bukan bermaksud untuk merendahkan, tidak, tapi inilah fakta gitu ya. Ketika mereka semakin mendalami kitab mereka, malah akan justru semakin timbul keraguan dan kebingungan gitu loh. Nah, inilah bedanya. Makanya ya kalau mau dibandingkan nggak bisa dibandingkan Al-Quran dengan kitab mereka itu bukan bukan pembanding yang inilah, nggak sesuai sama sekali. Itu Bang Dewa. Allahu a'lam bishawab. Baik, siap. Terima kasih banyak. Bang Deddy sudah menambahkan. Terima kasih banyak juga kepada semuanya ya. Dan ini sudah masuk ke asar sebentar lagi. Salam 3 rakaat dari Dewa. Silakan, gema ajan sudah dikumandangkan. Waktu Indonesia bagian barat sudah sholat asar. Tinggalkan dulu koma. Silakan. Kok salam sholat 3 dulu. rakaat Bang? Salam 4 rakaat. Maaf. Dewa ingat maghrib. Soalnya ini ajannya kok mirip suaranya ya. Aneh Dewa ini. Maghrib apa asar ini? Ajannya kok sama ya, mirip ya. Bang Dewa tadi ngapa nggak nanya Bu? Jangan ragu-ragu Bang Dewa. Harus tegas, jangan ragu-ragu. Ini sudah banyak para teman-teman kita yang di bawah memberikan bukti-bukti bahwa jangan ragu lagi. Talak 1, talak 3 ya. Begini, Talak 3. Pak Deddy begini. Dewa ingat ya, Dewa ingat dulu kejadian waktu Dewa puasa. Waktu Dewa puasa, Dewa sempat tidur. Tidur waktu itu jam 2. Begitu bangun ajan, Dewa pikir maghrib kan, Dewa minum. Kata istri, ini asar. Lah, kok ajannya mirip maghrib, kata Dewa. Sama kayak maghrib gitu. Ya sama lah, yang beda itu kan cuma salat subuh doang Bang. Ya sama lah. Bang Dewa, tadi kenapa nggak bilang sama Bu Uti tadi itu, bilangin masih berani kau datang besok gitu. Siap. Disapa dulu itu Bang Dalbo yang baru naik. Oke. Selamat sore, Gustil. Selamat sore Bang. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada list Bang Gustil. Ini apa di mana ini? Kok noise Islam sekali? Pak, saya Muslim Pak, Muslim. Oh iya. Saya Muslim. Pak. Di Saya mana ini menyimak noise aja dari sekali tadi. Bang? Waduh. Oh ya, ini di pinggir jalan ini. Lagi dagang ini. Oke, noise sekali Bang. Iya. Ya, kaki Kalau bisa, sakit di nih tengah mendengar. jalan, Pak. Oke. Di tengah Oke, jalan oke, Pak, oke. kalau bisa Pak. Di tengah jalan latihan bunuh diri Pak. Di situ kalau bisa. Ini lagi jualan, Oke. jualan di pinggir jalan ini. Baik.
Oke, Mute lanjut, aja, Pak. Pak. Di mute, Bang. Duduk. Oh ya Bang Darbo, kalau sekiranya ada Oten mau naik, gak apa-apa, saya diturunin aja. Oke. Mana ketenteng kirinya? Silakan Oten, kalau mau naik ajukan permintaan biar saya turun. Ini mumpung ada guru-guru saya. Oten tenggiri Bang pedas Jus, manis makasih. Tapi Dewa izin Ada pamit dulu Bang ya. Ali. Saya mau Dewa, bertanya izin ini sebelum Mana, ada Bang? teman-teman Kristen. Ini ajan. Bang Dalbo, izin pamit ya. Oh, siap. 15 Iya, menit, iya, iya, 15 siap. menit ya. Baik, terima kasih banyak. Oke, Salam 4 SMP Romaat dan aja. Dewa. Silakan yang sudah masuk waktu Indonesia bagian Barat Asar, tinggalkan Komal dulu. Ayo sholat dulu. Setelah sholat, masuk lagi ke sini. Ya, Dewa selalu mengingatkan. Siap. Ya, jangan kita konsekuensi ketika umat Muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat yang namanya sholat itu harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Siap. Silakan sholat Syukur dulu. udah, Bang Jangan Dewa. sampai kita terlambat masuk ke surga. Sholat dulu semua, ya. Baik, siap. Terima kasih banyak semuanya. Pak Dalbo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Dewa. Kalau kata-kata sandal persandalan di dalam Bible itu kira-kira ada berapa itu Bang Al? Kan tadi yang dijabarkan di dalam Al-Quran ya oleh Bang Dewa. Silakan. Sandal maksudnya itu yang porno gitu. Iyalah. Oh, jadi itu merangkumi semua ya. Kalau ayat porno itu ada 1174 ayat. Kalau buah dada ada 8 ayat. Kalau mohon maaf yang biji laki-laki itu disebut 2 ayat. Kalau buah dada kalau tidak salah ada 16 ayat. Buah dada. Jadi itu bukan terangkum dalam 1174. Itu kalau 1174 itu ayat porno saja. Yang contoh Amsal, Hakim-Hakim, Kejadian, Ulang, Keluaran, di Hosea itu. Jadi Saya kalau izin mau tanya juga, kalau ayat-ayat begitu kira-kira di gereja itu disampaikan nggak ya ke jemaatnya ya? Oh, enggak Bang, karena menurut mereka itu adalah sesuatu metafora atau yang digenapi sudah oleh Yesus di Perjanjian Baru. Begitu. Oh, gitu. Jadi kalau pendeta membaca khotbah itu dipilah-pilah gitu. Matius begini dibuka, Markus sana dibuka, atau di Hosea begini, atau di Yesaya begini. Tidak ada yang terarah kepada satu ayat. Bagaimana Bang contoh di Ulangan 32 nomor 1 itu kan, dan orang yang hancur buah pelirnya dan dipotong kepalanya jangan masuk jemaat Tuhan, itu kira-kira boleh bubar gereja itu kalau itu yang dibacanya itu. Oh. Semisal itu. Artinya gini ya, kalau saya menyimpulkan berarti ayat-ayat kayak gitu nggak diungkap gitu ya? Ya enggak. Ya? Enggak. Tapi banyak Kristen tuh yang memang mendengar sejak pendeta tapi tidak membaca Bible. Jadi itulah sebabnya bila kita kasih tahu ayat per ayat, mereka bilang kita penghujat lah, tidak sesuai konteks lah begitu. Padahal kita ini kan murni bahasa Melayu gitu, membaca. Jadi kalau saya pribadi sih mungkin lebih menyarankan ya sebaiknya ya dibacalah kitabnya biar tahu sendiri gitu loh. Ya Bang, jadi sebab itulah mereka itu apalagi kalau berhadapan sama ahli kitab, mereka bernarasi memang kebanyakan untuk cara menghujat saja, dan menurut mereka itu yang paling banyak bunyi itulah yang benar. Padahal kalau ke dalam Islam itu kan kita tidak punya kewajiban begitu. Kalau tidak punya ilmu atau pengetahuan baik serahkan kepada yang lain gitu. Saya juga sering kok kalau macam ditanya tentang Al-Quran, ini kan saya belum begitu mumpuni. Saya minta tolong kepada teman-teman, kalau di situ kebetulan ada ustadz, minta tolong untuk menjelaskan. Tetapi kalau Bible yang murni, saya masuk Islam karena Bible itu sendiri, insya Allah Bang, sampai saat ini pun Alhamdulillah, saya sudah hampir 10 tahunan tidak pernah membaca Bible pun masih mengingat begitu ayat-ayat itu. Karena itulah supaya jangan mereka perimis bilang mengatakan bahwa saya tidak paham. Kebanyakan mereka mengatakan itu kan, mu'alaf itu karena tidak paham Alkitab katanya. Padahal faktanya di Bible itu sesungguhnya murni kalau pengajaran para nabi itu tentang ketauhidan, tiada untuk Tritunggal atau Trinitas gitu. Siap. Terus satu juga ini Bang Alhidayah, kalau saya menganalisa gitu ya,
Kalau di kita kan kitab suci Al-Quran itu ketika ingin memahami ataupun menafsirkan Al-Quran itu maka dikembalikan kepada original teksnya kan begitu untuk bisa lebih memahami. Tapi kalau saya melihat kalau di kitab mereka itu justru ketika ingin menafsirkan malah merujuknya kepada bahasa terjemahan gitu loh. Ya. Jadi kan aneh gitu loh. Sementara antara terjemahan dengan original teksnya itu banyak sekali perbedaan, bahkan ada pertentangan di situ. Kayak seperti mencium kaki itu kan nggak ada itu di original teksnya, tapi di terjemahan malah muncul ada kata mencium kaki dan segala macam. Makanya saya kadang-kadang ini gimana gitu loh, nggak sesuai kaidah. Harusnya sebuah kitab suci untuk memahaminya itu haruslah dikembalikan kepada original teksnya. Nggak bisa kita memahami itu berdasarkan terjemahan. Itu akan apa ya, mohon maaf ya, ketika salah dalam menerjemahkan ataupun tidak sesuai, maka penafsirannya juga akan ikut melenceng. Kan kaidahnya begitu. Allahu a'lam bishawab, itu sih yang saya pahami. Jadi betul itu Bang, kalau Kristen itu bahkan kalau saya bilang ya, Kristen yang sekarang ini bahkan berpatukan kepada terjemahan. Dan sebenarnya bukan tidak ketertarikan, tetapi gini, ketika mereka menelaah masuk untuk terjemahan teks asli, maka di teks asli itu akan bertentangan dengan dogma mereka. Jadi sebab itulah mereka tidak mempelajari. Sehingga orang-orang Islam ini yang bukan menyamakan, tetapi kita ini kan konsep. Karena adanya firman dari Tuhan ini pasti ada yang daripada originalnya. Contoh Mikra atau Talmud dalam bahasa apa, Nevi'im Ketuvim bahasa apa. Nah, Bible dari bahasa apa originalnya, macam Pesitaka atau Septuaginta. Nah, itu yang harus dicari tahu sama teman-teman Kristen. Tetapi kenapa itu tidak dipelajari? Karena gini Bang, yang dasar utama dalam Vatikanus atau Sinaiticus itu kan hanya Theos dan Kurios. Tidak ada Allah atau Yesus menjadi Tuhan, tidak ada. Nah, sementara di Elai ini ada Yesus dipanggil Tuhan itu. Kalau di di Yunani ataupun bahasa Inggris, King of James itu kan hanya Lord, Tuhan. Nah, sebab itulah mereka tidak tertarik. Beda dengan kita. Ketika ada tafsir di dalam bahasa Melayu dan dipremis sama teman-teman Kristen, maka kita harus kembalikan kepada originalnya. Karena kosakata dalam bahasa Arab itu ada 12.300.000 ayat. Sementara dalam Bible dalam bahasa Melayu sendiri itu kita hanya 12.000 kan kosakata. Jadi inilah yang tidak nyambungnya. Sehingga penterjemahan itu akan menjadi rancu apabila dia mengungkapkan sesuatu yang benar itu di original teks, di premis. Contoh, Ruach HaKodesh, Ruach Elohim di Kejadian 1 nomor 2 itu bukan melayang-layang di atas permukaan air, bukan. Tetapi sifatnya itu meliputi samudera raya. Begitu originalnya. Tetapi kalau Elai menulis dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ini kan sepatutnya teman-teman Kristen kalau memang pembaca Bible ini ditelaah. Kalau sudah Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar, apalagi rohnya. Bahkan di Kejadian 3:18 itu, Tuhan kan berfirman dalam hati. Bagaimana ini si penulis beli tahu bahwa Tuhan itu dalam hatinya berfirman dia. Jadi begitu pun dengan Kejadian 1:26. Selanjutnya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sementara itu dalam original teks, sifat dan perilaku Allah, bukan gambarnya seperti manusia, bukan. Nah, inilah dia kegabrulan Elai dan diimani, diaminkan sama teman-teman Kristen yang tidak tertarik untuk mencari tahu di mana si kata ini bermula dan originalnya seperti apa gitu. Oke, berarti ini bukti kalau sesuatu itu Bang ya, maka kaidahnya kan jelas. Dampaknya ketika sesuatu itu sudah keliru di dalam menerjemahkan, kemudian dipaksakan untuk ditafsirkan, maka akan semakin jauh dari kebenaran. Nah, ini bukti kan, ketika Bang tadi bilang melayang-layang itu udah nggak ini. Nah, justru yang dipakai itu Bang bukan meliputi, tapi yang dipakai untuk menafsirkan malah melayang-layang itu Bang, akan semakin jauh dari kebenaran. Ini kan bukti jelas ini. Makanya kaidahnya kalau saya memahami ya, memang nggak boleh kita sandarkan kepada terjemahan.
haruslah sandarkan kepada original teksnya. Kemudian yang kedua ini juga mungkin saya sampaikan, karena jarang-jarang juga saya bisa ngobrol sama Bang Al-Hidayah ini, saya sering dengar di YouTube ini. Saya sangat acungi jempol kalau untuk Bang Al-Hidayah ketika memaparkan kemudian bernarasi sangat rinci, detail dan terarah gitu loh. Makanya saya sering senang dengar kalau Bang Al-Hidayah itu ketika bernarasi. Nah ini Bang yang mau saya sampaikan kedua, saya menilai mereka ini tidak berani menunjukkan jati diri mereka. Contoh sederhana saja, kitab suci mereka di Indonesia disebut dengan Alkitab. Nanti di luar negeri ada sebutannya Bible, ada sebutannya dengan gospel dan segala macam. Beda dengan Al-Quran gitu loh. Al-Quran dengan PD-nya, mau dimanapun berada tetap sebutannya itu Al-Quran. Di Indonesia Al-Quran, di Malaysia Al-Quran, di barat sana pun juga tetap sebutannya Al-Quran. Apalagi di Arab sana kan gitu. Nah ini kan sudah nampak gitu loh. Sudah nampak kalau memang mereka nggak pede dengan jati diri mereka itu sendiri. Allah alam bisawab itu Bang. Betul. Jadi teman-teman boleh di Google sekarang. Kapankah Alkitab atau itu digunakan pakai oleh Kristen di Asia? Ini Dublin siapa ya? Ada Dublin. Jadi itu Bang di abad ke-19 ya, baru ada namanya kata Alkitab, kata Injil. Sementara mereka itu selalu mengatakan premis mereka bahwa itu berasal dari Evangelion. Evangelion ini bukan berupa kabar baik, tetapi kesaksian para murid. Jadi tidak nyambung sudah. Sementara Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah ketetapan dari Tuhan untuk memberi perintah kepada manusia, pengabdian itulah berupa kabar baik yang benar. Tetapi kalau Evangelion itu kesaksian para penulis gospel itu. Sehingga kalau ke barat-baratan memang benar Aki apa yang kamu bilang, tidak ada kata Alkitab apalagi Injil, tidak ada. Ini semua murni diambil daripada Al-Quran, kosakata ini. Jadi itu juga salah satunya yang membuat kita gontok-gontokan sama mereka, mempertahankan akidah keimanan Islam bahwa murni kalamullah itu bukan bijak ataupun penghinaan kepada manusia. Sementara bila mereka menggunakan pakai Alkitab atau Injil, isi yang tertulis di dalamnya adalah melecehkan ajaran-ajaran para nabi. Contoh, Injil yang difahami sama mereka itu terdapat di Kejadian 19 nomor 33 sampai 36, Nabi Lut itu meniduri anaknya sampai mendapat anak 2 laki-laki. Injil yang mereka bilang dalam fahaman mereka itu terdapat di dalam Amsal 7 nomor 16 sampai 19. Nabi Daud itu mengajarkan memuaskan birahi sampai ke pagi hari kalau suaminya tidak di rumah. Contoh yang lain, Injil yang mereka bilang itu, yang mereka yakini Injil itu mengandung penistaan terhadap sosok Yesus, yang mana dia itu ditumbak lambungnya, Markus 14:65, diludahi, dipukuli, ditendang, di Yohanes 19:34, begitu kan? Nah inilah yang tidak boleh cocok, karena kalau Injil yang benar kepada Nabi Isa itu adalah kata perintah dari Tuhan, adalah berupa kabar baik kepada manusia. Ternyata ini juga masih ada di dalam Yohanes 14:13 atau di Yohanes 16 nomor 13. Sesungguhnya kata Yesus, apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mendudukan mengajarkan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Aku akan meminta kepada Bapa agar memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Inilah kabar baik kepada manusia. Yang mana di Matius 19:30 dia berkata gini, yang terakhir adalah yang terdahulu adalah yang terakhir masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi gambaran-gambaran terhadap kedatangan Rasulullah ini sudah diiming-imingkan oleh Yesus dalam Bible. Bahkan di Yohanes 14:27-nya kemudian kutinggalkan salam kepada kalian. Ternyata salam ini dari kata asalam, yaitu Islam. Kutinggalkan salam kepada kalian. Sebab itulah dalam Al-Imran 52 tatkala Nabi Isa melihat keingkaran Bani Israel, dia bertanya kepada Hawariyun, siapakah yang meneruskan ajaranku untuk menegakkan agama Allah, kan gitu. Ternyata Hawariyun itu menjawab, kamilah yang meneruskan ajaranmu dan saksikanlah kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri hanya kepada Allah.
Ternyata Yesus itu dalam Bible itu hanya berserah diri kepada Allah. Contoh, Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Allah kita Tuhan itu esa. Contoh, Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ketika dicocokkan fahaman ini dengan konsep yang diajarkan dari Yunani, dari Romawi, maka selain daripada tidak alkitabiah juga bertentangan dengan utak logik manusia. Yang mana di situ kemudian Tuhan bulinya yang maha perkasa boleh ditinju, dipukul, Tuhan yang maha perkasa boleh makan ikan goreng, Tuhan yang maha perkasa boleh mati, Tuhan yang maha perkasa diperanakan sama manusia. Ini kan lucu bagi manusia yang berpikir gitu. Allahu a'lam. Iya bang, betul itu bang. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bang Al-Hidayah ya. Kemudian yang berikutnya nih bang, mungkin di terakhir karena saya juga mau sholat asar, udah masuk waktu sholat asar. Dari saya ada satu hal yang benar-benar menurut saya ini kita sebagai umat muslim harus menyuarakan ini, bahwa mereka melakukan framing kepada kita. Yang sering kita dengar itu mereka mengatakan bahwa kita ini sudah menghujat Yesus mereka gitu loh. Padahal itu adalah fitnahan. Yang ada faktanya itu adalah justru mereka lah yang sudah menghujat Yesus. Yang mana kita di Islam ini kan diajarkan untuk memuliakan ya. Karena Yesus itu adalah orang yang sangat kita muliakan. Makanya kita menolak kalau bahwasanya Yesus itu kan disalibkan gitu ya. Kenapa? Karena Yesus itu adalah orang yang sangat kita muliakan. Gak mungkin dia disalib kemudian mati terkutuk di atas tiang salib, itu gak mungkin. Ya kan? Karena itu orang yang mulia. Justru mereka lah yang berkoar-koar mengatakan bahwa Yesus itu harus mati terkutuk di atas tiang salib, harus menyerahkan dirinya sebagai tumbal dalam penebusan dosa. Makanya saya katakan justru sebenarnya ketika mereka mengatakan kita telah menghujat Yesus, justru kebalikannya mereka lah yang sudah menghujat Yesus itu sendiri gitu loh. Orang yang mulia yang mereka katakan sebagai Tuhan itu justru mereka katakan mati terkutuk di atas tiang salib. Justru mereka yang menghujat. Maka kalau saya ambil peribahasa itu, lempar batu sembunyi tangan. Ya kurang lebih seperti itulah kelakuan saudara kita dari kekristenan itu. Allahu a'lam bishawab. Saya mungkin izin dulu, soalnya mau ini sholat asar, siap-siap sholat asar. Saya standby dulu Bang Dalbol. Makasih Bang Al-Hidayah udah ini banyak berbagi ilmu ini. Saya banyak belajar juga dari Bang Al-Hidayah ini melalui YouTube. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz? Silakan tafadhol. Enggak, saya standby dulu Ustaz, insyaallah. Ya, jadi kita ini kan Islam ini memang kita berada di komal-komal seperti ini karena kita merasa sosok yang mulia ini dihinakan, dilecehkan oleh mereka. Jadi kalau tuduhan dari mereka mengatakan bahwa kita ini menghujat Yesus, wallahu alam, na'udzubillahi min zalik. Karena saya pribadi dan Bang Theo ini kan dari Kristen. Sementara justru bila melihat Bible yang pelecehan kepada sosok ini, maka kita cari tahu poinnya. Ternyata di Bible pun kita boleh jelaskan dengan gamblang bahwa Yesus ini tidak disalib. Mau ayat? Silakan. Nah, kalau di Al-Quran itu jelas. Kewajiban orang-orang beriman, tidak sempurna imannya seorang Islam kalau tidak mengimani setiap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Sebab itu adalah orang-orang yang mulia, termasuklah Yesus. Yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat 47, nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu kepada setiap kaum ketetapan kepada mereka harus diikut, dipanuti. Nah, oleh karena dia terlecehkan dalam Bible, maka kita mau counter mereka dengan Bible-nya juga sendiri gitu. Karena apa? Dalam Al-Quran mereka tidak percaya. Al-Quran itu 30 juz 114 surah, mereka tidak akan percaya. Jadi kita hanya kasih tahu bahwa Yesus ini sesungguhnya di Bible tidak disalib. Contoh, di Yohanes 12:34. Ini orang Yahudi mengatakan dia tidak akan mati di situ, hidup selama-lamanya. Begitu juga kisah para Rasul 25:19. Bahkan Paulus berkata dengan pasti bahwa dia hidup. Begitu juga kemudian Yesus sebagaimana murka kepada Yudas di dalam Matius 24 nomor 26, 26-24.
Ya, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis, namun celakalah yang kepadanya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik kalau dia tidak hidup di atas bumi. Coba. Nah, begitu pun dengan jam penyaliban Yesus yang sangat kontradiksi. Begitu juga minumannya, ada yang mur bercampur hempedu, ada yang mur bercampur hemor. Dengan jubahnya ada yang ungu, mira jambu, ada yang warna ungu. Kalimat terakhirnya ada yang Eli Eli lama sabachthani, ada yang sudah selesai. Yang memikul salibnya ada yang Yesus sendiri, ada yang Simon dari Kirene. Ini kan harus dipertanyakan kalau memang Kristen itu mencari tahu. Jadi kita di sini hanya sharing, mengasih tahu. Tetapi kalau mereka bilang, kenapa mereka bilang kita penghujat? Karena memang bertentangan dengan apa yang diimani oleh mereka di gereja. Alkitabiah itu. Apa yang terdapat kemudian di Bible, pengajaran yang tertuju kepada ajaran gereja hanya dogma-dogma dari Yunani. Contoh, kalau kau tidak percaya dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, dan sungguh percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Perkataan sopo nih? Perkataan Paul. Nah, dalam Bible juga yang diimani sama mereka kemudian, dan Allah telah membuat yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Itu yang diimani sama mereka. Yang di Bible juga dikatakan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia dia telah mengusungkan dirinya. Ini si Paul yang bilang, padahal dari mana si Paul dapat ini, perintah ini gitu. Ternyata sebenarnya Paul ini jelas, jujur dia. Di 2 Korintus 11:17, di 1 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Di Roma 3 nomor 7, akan tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah. Di Filipi 1:18, baik dengan maksud palsu atau dusta Injil harus diberitakan. Itu yang diimani sama mereka, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Wallahu a'lam. Ada tamu Bang Dalbo, disapa. Cek clock. Mana ini? Bandoni, selamat sore. Halo? Halo? Doli. Selamat sore, Bang Doli. Sore, Bang. Anda Kristen, Muslim? Saya Muslim, Bang. Saya mau bertanya sama orang. Silakan. Oh, nggak ada Kristen di sini. Oh, nggak ada ya? Nggak Mungkin melewat. Nggak ada, Bang. Sabar ya, Bang. Mulai punah Bang Dalbo, mulai punah gara-gara Bang Dalbo ini. Tidak. Jadi izin dulu, bukan berarti saya menggurui ya. Ketika kita bertanya kepada teman-teman Kristen, siap-siap juga untuk menjawab pertanyaan yang sama. Jangan hanya nekat bertanya, nanti pertanyaan yang sama tidak bisa dijawab. Tuh. Setuju, saudaraku, setuju. Masya Allah. Karena itulah yang sering terjadi di kumal-kumal Kristen ketika ada saudara kita naik, nekat bertanya ketika pertanyaan yang sama. Jadi itu artinya kita harus paham itu juga. Kita gak naik di kumal-kumal diskusi. Ada hal di bawah ini bagus di aduin sama Bang Al ini. Bukan haleluya itu. Hale. Bukan ya? Mana? Bukan. Meledak. Itu Muslim itu. Dia cuma menggunakan ini apa? Namanya si haleluya. Oh. Muslim ini. Ya betul. Ya, silakan Bang Doli. Ada yang Kristen ya? Mau tanya apa kah? Amin mana? Amin. Penasaran Bang Dalbo. Kamu tanya apa? Kok dia marah Bang Dalbo?
Bang Dalmo, saya mau, tapi kalau ada yang mau bicarakan masalah tai, hubungi saya aja. Lanjut. Siap. Kan sudah jawab pertama kalinya. Nggak ada. Ini muslim semua. Masih nanya. Jadi kamu mau tanya apa? Janganlah ya bang. Bertanya. Itu salah satu contoh ya. Saudaraku ini mau bertanya. Tapi pertanyaannya masih dia googling. Jangan Anda naik di tempat mereka jadi bulian mereka, sama juga yang kami lakukan di sini. Tapi kami tidak membuli mereka ya. Jadi ketika mau naik di tempat Coten, apa yang mau dipertanyakan dipersiapkan juga jawabannya ketika ditanya balik. Pertanyaannya sama. Itulah cara-cara saya ketika naik di komal-komal Kristen. Karena hanya bertanya, Bang. Banyak orang pintar bertanya, banyak. Tapi belum tentu bisa menjawab. Betul. Nah, sekarang bertanya, nah ini pastor saya ini. Kamu mau tanya apa? Aduh. Kenapa ini Bang Dalmo? Dia mau bertanya. Apa yang kamu tanya? Enggak. Itu kenapa dianggap Tuhan gitu loh? Siapa dianggap Tuhan? Yesus. Memang Tuhan bagi kaumnya, orang-orang Kristen. Ini kenapa ini? Ya, lagi dijawab malah keluar. Sambil googling. Biarkan aja, Pak. Teman-teman Kristen di bawah yang mau naik silakan request. Apalagi Bang? Apalagi Bang? Mau ditanyakan? Bang Doli, boleh saya bertanya, apakah Anda suka naik ke komal-komalnya Kristen? Saya Muslim, Bang. Enggak, saya bertanyanya itu apakah Anda suka naik ke komal-komalnya Kristen gitu? Nggak pernah kesampaian, saya udah pernah tuh ada tuh TikTok anak Batak. Pengen banget saya bantah kata-katanya. Bang Dalmo, sekali lagi Bang Dalmo masukannya untuk Bang Doli ketika dia masuk ke komalnya Kristen. Saudaraku, standby. Oke. Kalau saran dari saya, Pak, janganlah masuk di komal-komal Kristen. Jangan sampai apa yang dibully di sana, saudara kita yang di bawah itu yang tersakiti. Apalagi cara-cara abang ini bertanya ini kadang googling juga, kasihan yang di bawah. Ya, belajar dulu lah.
Kalau kita membawa satu pertanyaan, tentu pertanyaan itu kita harus kuasai. Jangan sampai apa yang kita tanyakan setelah dia jawab, dia bertanya balik apa yang kita tanyakan. Dan biasanya seperti itu, Bang. Benar Bang, benar. Benar ya, jangan ya. Nanti belajar. Karena ada ahli daya kadang diskusi, ya nyimak aja, catat. Ada Bang Suma diskusi, catat. Banyak teman-teman lain, apologet muslim, diskusi didengarkan. Ya. Dan saran saya begini Bang Darbo. Kalau lagi ini ada pendeta dari Nazaret, Pak Pelopo. Ya. Jadi untuk teman-teman pemula di bawah, kalau mau melawan Oten, gak usah bawa ayat lain. Coba cari ayat tai aja. Karena mereka itu tai itu atau tak semua itu ya. Gak usah bawa ayat-ayat lain karena pasti dibantah ya. Jadi khusus tai aja dulu ya belajarnya. Lanjut. Bang Al. Baru tadi saya nyimak di YouTube, si Uti itu sudah menyebarkan diskusi kita. Di akhir kata dia mengatakan, Bang Al itu mencomot-comot ayat, sementara kapasitasnya saya tahu. Dia mencoba mengalihkan tenan. Dengan berbagai macam ayat ya. Jadi mereka YouTube dilawan YouTube. Artinya apa Teo? YouTube dilawan YouTube. Ada juga di Pade Sugi ya. YouTube di channelnya Pade Sugi itu lengkap di situ. Tidak ada potongan, langsung dari awal sampai akhir, sampai kabur, sampai mencret. Semua lengkap di sana. Jadi Bang Dalbo di akhir kata si Uti juga mengatakan mereka sengaja di Komal tadi, di live tadi memasakkan macan-macannya untuk menumbangkan, membingungkan kita. Wah. Kata Rudy Yohanes tadi, kata dia ya, mudah-mudahan kan masih ada tuh di channelnya Pade. Ini katanya, jangankan kalian yang bingung, murid-murid Yesus aja bingung. Itu katanya, jangankan kalian yang bingung, murid-murid Yesus saja yang bingung. Gimana sih ini orang? Dendam mendarah daging dia Uti sama Bang Al. Kalau saya paham, kalau Bunda Rahma saja pasti lari ini. Betul lari dia. Bukan Uti saja itu, tapi boleh dikatakan rata-rata teman-teman Kristen di Indonesia itu inti banget sama Al-Hidayah gitu. Betul, anti banget. Di mana-mana itu kalau sudah naik itu pasti menyerang Al-Hidayah, kamu begini gitu. Astaga. Bang Al, soalnya Kristen itu lebih takut sama orang-orang kayak Bang Al gitu. Jadi posisinya Bang Al mu'alaf, tapi alhamdulillah sama Allah diberi kelebihan ilmu sehingga bisa mencari kebenaran dari dua sisi gitu. Jadi jelas kebenaran itu ketemu, soalnya dari dua arah. Yang dulu Bang Al yakini dan yang sekarang Bang Al yakini, dan itu berdasarkan ilmu gitu. Masya Allah, dia lebih takut sama orang-orang seperti Bang Al kok. Masya Allah. Ya, tapi yang berilmu itu sebenarnya hanya Allah ya. Tapi supaya kita memanjangkan saja itu apa yang kita yakini yang benar, karena itu pasti tidak boleh dibantah. Kalau Alkitabiah itu pasti tidak boleh dibantah, karena itu menabrak semua keimanan mereka itu, Ustaz. Tapi saya itu lebih suka, kenapa saya tidak terlepas dengan ayat-ayat Bible, karena kalau nanti contoh kalau kita yang ditangkap sama polisi, kan ada buktinya toh. Dari ayat yang kita sampaikan itu apakah ada narasi menghujat, merendahkan? Ya kalau mereka tidak mau mendengarkan itu, skip. Cari yang adakan itu di room-room yang
menyanyi semuanya lagu rohani saja, tidak monolog. Nah ini kita duduk di dalam diskusi lintas agama. Jadi ilmu yang kita harus kuasai adalah dua-dua data. Kalau hanya Al-Quran, saya selalu bilang ya, Bang Zuma juga bilang, kalau hanya Al-Quran itu yang kita kasih tahu sama Kristen itu, mereka tidak akan percaya. Jangankan Al-Quran. Bayangkan itu yang Bang Dalbo selalu bilang, nanti diluruskan lagi kamu bingkokkan. Bible saja ini bahasa Melayu pun dibingkokkan sama mereka. Artinya yang sudah jelas gitu tepat, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku, itu kemanusiaannya. Bayangkan. Di mana di ayat itu kemanusiaan? Tidak ada. Konteksnya pengajaran ini karena dia nabi, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, Yohanes 13:16. Nah, inilah yang bergunanya kalau bermanfaatnya kalau diskusi. Begitupun teman Kristen, kalau mereka naik, kita harap-harap mereka membawakan data sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, buktinya seperti Yuti tadi, tatkala membahas tentang penghapusan dosa dengan kematian Yesus, ternyata sampai dia keluar tidak ada ayat yang boleh dijawab ke saya. Karena inilah Ustadz Abu, saya membuat beberapa persoalan kenapa saya masuk ke Islam. Dan ini kalau dijawab sama pendeta secara Alkitabiah, maka langsung saya ke Kristen lagi. Termasuk juga Yesus mengajarkan di mana kemudian bahwa orang Kristen yang percaya dia Tuhan mati terkutuk itu akan masuk surga, itu ternyata tidak ada. Bahkan jangankan Yesus loh, Adam saja yang dipremis sama mereka mengatakan dosa warisan itu dari Adam sesuai dengan Galatia 5 dan di Roma 8 itu. Tidak pernah difirmankan oleh Tuhan bahwa Adam telah jatuh berdosa, tidak ada. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan di situ adalah perempuan itu, ular itu yang terkutuk, perempuan dijanjikan seorang yang anak laki-laki yang boleh meremukkan tumit si ular tua itu. Nah sekarang yang kita yakini para nabi itu kan semuanya laki-laki. Anak keturunan perempuan ini termasuk yang terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang meremukkan iblis dengan ajaran-ajaran dari Al-Quran itu, insya Allah kalau kita ikut maka remuklah ajaran iblis. Tidak lagi menduakan, mentigakan Tuhan, melainkan untuk mengajarkan ketauhidan. Itu dari saya. Silakan teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bang Al, Kristen ini doktrinannya luar biasa berarti ya. Jadi maksudnya, jadi kan sangat bertolak belakang dengan ada apa yang ada di Alkitab gitu. Benar Ustadz. Memang bukan lagi luar biasa kalau saya mau mengatakan tuh Ustadz luar negara. Iya, kenapa luar negara Ustadz? Gini, kalau kita kembali ke Vatikanus atau Sinaiticus, kan Yesus itu tidak ada Tuhan di situ, semuanya Tuhan itu. Antum apa itu? Kalau dalam Islam ya, dalam Al-Muqaddas itu, kau menyapa aku guru dan Tuhan, mualim, mualiman wa syaidan. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, begitu kan? Nah, kalau di dalam Bible itu kau menyapa aku guru dan Tuhan, sebab itulah saya bilang bukan lagi luar biasa, luar negara, karena memang di luar negara tidak ada yang begitu. Itu sih. Kalau menurut saya sih luar binasa, Ustaz. Ya Allah. Lanjut, Bang Theodor, lanjut. Ini lanjut. Bang Pelopo. Tapi ini Bang Dalbo, ini kebetulan karena kalau saya di atas ini nanti memikir-mikir rutinnya ini, saya turun dulu sambil saya mau pergi makan dulu keluar. Kalau nanti udah rame-rame petang-petang baru saya naik lagi Bang Dalbo. Bang Dalbo. Siap guru. Iya, saya mau turun Iya dulu. guru. Aduh, jangan bilang guru lah. Jangan. Bentar dulu Bang Adaya. Ada yang mau saya ini juga diskusikan sedikit aja. Silakan Bang Dede. Bentar ya, saya masih mencatat dulu. Soalnya kalau saya buka aplikasi, kalau saya buka aplikasi ini malah jeda gitu kan. Saya catat dulu. Pakai timer dulu lah. Karena saya nggak hafal. Bang Adaya hafal nggak 2 Yohanes 1 itu? 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, itu tentang antikristus ya? Iya. Itu ada juga di 1 Yohanes 4 nomor 2-3 Bang. Ada 2 ayat itu. Nah itu yang mau saya diskusikan gitu kan ya. Di 2 Yohanes 1 nomor 7 itu kan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu izin dulu Bang ya, saya mau mandi. Lanjut dulu ya. Lanjut. Saya nggak hafal ini ayatnya, atau saya catat dulu ayatnya. Iya boleh. Minta waktu sebentar ya, saya catat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alan, Bunda Noy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bang Teo? Udah selesai liburan ya? Liburan. Selamat bergabung lagi. Bukan liburan, emang ada acara nikahan. Tunangan. Apa maksudnya Bunda Noy tunangan lagi? Kali dah. Nenek-nenek. Nah ini Bang Al-Hidayah udah saya catat ini 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dari dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah di sini kan jelas poinnya bahwa mereka yang telah muncul dan pergi seluruh dunia ini, mereka menyebarkan bahwa Yesus Kristus itu datang bukan sebagai manusia, kan gitu. Ya. Nah, berarti inilah yang dinyatakan di 2 Yohanes 1 itu, yang menyatakan Yesus itu bukan sebagai manusia tapi sebagai Tuhan. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud pada ayat ini adalah si penyesat dan antikristus. Maka saya katakan justru ini adalah framing belaka ketika mereka mengatakan kita itu adalah antikristus. Kenapa? Karena sebab kalau kita ditanya, kita umat muslim, tidak ada satupun yang meyakini dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Semuanya pasti kita tidak ada yang menyalahi bahwa Yesus itu adalah manusia gitu loh. Jadi sebenarnya bukan kita yang antikristus kalau berdasarkan ayat ini gitu loh. Ini kita belum merujuk kepada Al-Quran ya. Ini baru kita merujuk kepada kitab mereka. Kitab mereka saja udah jelas mengklarifikasi bahwa kita umat muslim ini bukanlah antikristus. Tapi mereka yang mengatakan Yesus itu Tuhanlah yang antikristus. Kan seperti itu. Makanya saya katakan kita banyak di framing sama mereka. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin sedikit mau saya diskusikan ke Bang Aldaya. Ya. Jadi itu kalau mau lebih tepatnya Bang dibaca nomor 8 dan 9-nya juga. Kalau tidak salah itu, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang kami kerjakan itu dan supaya kamu mendapat upahnya. Betul? Di sini dalam ayat ini pun sudah jelas. Apa itu upah yang dijanjikan oleh Yesus dalam Matius 6 nomor 16 sampai 18? Sebab jika kau berpuasa jangan mukamu seperti orang munafik, basuhlah mukamu supaya jangan kelihatan muram, karena orang yang berpuasa sudah mendapat upahnya di surga. Alhamdulillah, orang Islam beberapa bulan akan datang ini akan menunaikan lagi kewajiban. Puasa itu ingin mendapat ridha Allah dengan upah-upah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dibaca lagi nomor 9-nya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melengahkan keluar dari situ tidak memiliki Allah. Bayangkan. Coba perhatikan konteks ini, setiap orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, dari ajaran Kristus. Sekarang, ajaran Kristus ini mengajarkan duiniator atau trinitas. No. Ajaran Kristus mengajarkan dua hal, yaitu hukum yang pertama dan utama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ajaran Kristus ini apa? Yohanes 17:3, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang kau utus. Nah ini, kalau tentang nubuatan, tentang di 7 ini, sebab banyak penyesat akan muncul, ini bukan saja di sini Bang, kamu boleh baca juga dalam Matius 24, nomor 4-5, Yesus berkata begini, waspada dan berhati-hatilah, aku berkata kepadamu akan datang banyak orang, ya, datang banyak orang memakai di dalam namaku. Ingat, bahwa Kristen ini diambil daripada nama Christ. Kristus, itulah menjadi Kristen. Padahal dalam ayat ini Yesus menjelaskan, menegaskan bahwa orang itu akan memakai di dalam namaku dan menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang pilihan. Termasuk orang-orang yang sudah Islam dimurtadkan menjadi pengikut Kristen. Sebab itulah di Matius 23 nomor 15 yang menjelajahi daratan di Kisah Para Rasul 16 menjelajahi kota Galilea itu Paulus. Yang menyeberangi di Kisah Para Rasul 24 itu Paulus menyeberangi kota Galilea. Nah, dia akan mengajarkan kepada orang-orang mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamanya, padahal apabila dia bertobat dia menjadi 2 kali lebih jahat.
Buktinya Kristen sekarang memberi premis yang terbaru, yaitu ada inkarnasi Tuhan, 100% daging Tuhan, dan di sini ini Tuhan, di sana Tuhan. Ya, ataupun yang lebih tepatnya adalah kedagingan Tuhan. Nah, ini tidak pernah diajarkan oleh Paulus sekalipun, bahwa Tuhan itu punya kedagingan, punya konsep 100%. Intinya Kristen di sini sudah menjadi 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Wallahu alam.